Ya, kita tadi udah ngobrolin bahwa ternyata malah obrolan saya dengan Bu Sito lebih, kalau saya merasa lebih pada inti sari apapun yang dilakukan oleh Rendra. Mungkin teman-teman yang menonton akan agak bingung, maksudnya kalau di video-video sebelumnya saya akan menanyakan apa latihannya, kemudian bentuk latihannya apa, tapi ternyata malah justru di obrolan ini teman-teman kita tidak perlu tahu lagi soal apapun bentuknya, karena seolah-olah dalam sudut pandang Bu Sito intisari dari metode-metode Rendra itu tadi yang ku bilang ke teman-teman bahwa Rendra tidak mau mengkotakkan tujuan, dan metode adalah alat untuk Rendra berusaha. Pertama dia harus mengenali dirinya terlebih dahulu, baru kemudian alat ini dia pakai untuk membuat teman-temannya mengenali dirinya sendiri. Betul sekali. Nah, saya mau tanya Bu, soal bagaimana posisi sastra dan teater pada Om Rendra. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih mempengaruhi? Apakah sastra mempengaruhi keputusannya di teater atau sebaliknya atau bagaimana? Sastra lebih dulu, saya punya keyakinan seperti itu. Sastra lebih dulu. Karena setiap karya dia, saya bilang ini karya dia, walaupun itu mungkin saduran, ya kan? Naskah Socrates mungkin ya, itu dia bisa menyadur dengan cara yang sangat puitis. Ya. Kekuatan dia justru di sastranya. Ya. Ketika kita melihat Oedipus, ya, karya dia, terjemahan dia ya, bukan terjemahan itu tadi saduran ya. Kemudian juga Antigone, Lysistrata, drama-drama Yunani ya, yang luar biasa seperti itu setelah didialogkan dengan menggunakan bahasanya sendiri, itu sangat puitis. Gitu. Kalau Mas Rendra bukan sastrawan, tidak akan bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi, basicnya adalah sastra. Berarti sastra yang mempengaruhi bagaimana bentuk karyanya di teater. Betul. Apakah itu juga termasuk bagaimana dia memilih metode latihan? Apakah sastra juga mempengaruhi metode-metode latihannya? Lebih dulu metode itu dia lakukan sebelum menghadapi naskah. Oh, itu yang diberikan. Okay. Ya. Jadi naskah dibagikan ataupun untuk dirinya sendiri itu sudah berada di dalam basic itu. Sehingga dia akan lebih cepat mencerna. Ya. Karena ternyata banyak sekali teman-teman itu yang akhirnya seperti komputer bahasa sekarang ya. Hafalannya bisa cepat kan gitu ya. Terus apa yang ditunjukkan Mas Rendra maksudnya seperti apa juga cepat nangkep kan gitu. Ya kan? Artinya ketika dalam satu proses pertunjukan Mas Rendra tetap melatih latihan dasarnya dulu, bukan berlatih berdasarkan naskah yang akan dia main. Oh, selalu ada latihan basicnya dulu. Basic dulu ya. Ya preparation itu tadi. Nah, bicara soal metode, akhirnya kemudian saya masih tertarik untuk bertanya. Yang paling membekas di angkatan saya, di anak-anak era saya kan latihan-latihan kayak topo bisu. Itu saya malah nggak pernah diajarkan. Oh, malah nggak pernah diajarkan? Nggak pernah. Tapi bukannya topo bisu itu berarti dia diem terus berjalan dari. Oh, kalau itu yang dimaksudkan, tapi tidak menggunakan istilah topo bisu. Ya, kita cuman diem aja, tidak pernah menggunakan istilah topo bisu, itu nggak pernah. Saya sorry aja bahwa saya kan ketika Mas Rendra udah pindah di Jakarta, saya sudah tidak tahu lagi proses penghayatan setiap pemain yang ada di sana, metodenya seperti apa saya nggak tahu lagi. Ini yang saya sampaikan itu yang dilatihkan di Bengkel Teater Jogja, di mana saya masih terlibat, kan gitu. Sejauh yang Bu Sito ingat dan Bu Sito tahu, apakah tidak bentuk latihan jalan dari Ketanggungan Wetan sampai ke Parangtritis, Mas Rendra tidak pernah menyebutkan bahwa kita latihan topo bisu? Nggak ada, nggak pernah. Kita jalan gitu aja. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tugas kamu begini, tugas kamu begitu, gitu aja. Itu istilah baru.
Oke, ya. Saya pikir ya mungkin karena saya berpikir bahwa Rendra berangkat dari barat, kemudian jadi dia sangat tersistematis, jadi ketika dia mau melakukan sesuatu, dia akan menamai metodenya, kemudian menulis langkah-langkahnya. Enggak sama sekali. Lebih banyak improvisasinya. Tapi improvisasi yang tidak ngawur, artinya ya semuanya berdasarkan perenungan. Di sepanjang Bu Sito aktif di bengkel otomatis dari tahun 9 berapa? tahun. 9 tahun dari 10 tahun lah, 10 tahun. 9 sampai 79. Nah, selama 10 tahun itu Bu Sito ikut di berapa kali pementasan? Masih ingat tidak? Pertama Kasidah El Barzanji, kemudian Lisistrata, Antigon, teater mini, mini kata, terus kemudian suku naga, apalagi ya. Nah, sambil Perjuangan Bu suku Sito mengingat ya, kan kalau misalnya Pak Fajar itu sempat mendapatkan metode khusus untuk mendekati tokohnya. Ketika dia bermain di Oedipus, dia sempat disuruh menutup mata selama 3 hari 3 malam karena tokoh yang dia mainkan Teresia. Yeah. Nah, di Bu Sito sendiri selama bermain tokoh-tokoh di Kasidah Barzanji dan lain-lain, pernah mendapat metode khusus tidak dari? Saya nggak pernah. Tidak pernah. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Mungkin itu juga diberikan sambil tidak ada orang lain, hanya untuk dia aja. Nah, jadi kan namanya suhu ya, namanya suhu. Dia pasti mengerti peran apa yang harus dia mainkan, proses apa yang harus dia lakukan, kan gitu. Jadi ada metode-metode yang tidak disebarluaskan, hanya diberikan pada satu orang, satu tokoh itu, ya kan? Dia tahu tokoh ini hanya akan bisa bermain dengan baik apabila saya ginikan, kan gitu. Ya. Loh, dia menguasai loh itu seluruh panggung itu, metodenya apa yang harus diberikan itu luar biasa. Termasuk metode yang sangat konyol. Ya, misalnya ini terbuka ya, Mas Untung Basuki, tahu? Untung Basuki kan kakinya yang satu nggak bisa nekuk ya. Dia dikasih peran sebagai apa di drama Lisistrata? Ya. Lisistrata ini kan memimpin perdamaian ya, peperangan antara Yunani dan Sparta. Sparta dan Sparta dan Athena, ya kan? Peperangan antar mereka. Kemudian bagaimana antar perempuan ini bersatu, ya, bersatu untuk mogok seks, ya kan? Untuk mogok seks. Dari kedua belah pihak dikumpulkan oleh Lisistrata ini. Saya yang jadi Lisistrata pada waktu itu. Sepakat mogok seks, kan gitu. Tentara-tentaranya kan kocar-kacir. Bagaimana dia terlepas dari seks, kan gitu. Bagaimana menunjukkan ketergantungan laki-laki terhadap perempuan, di mana arah perempuan itu untuk mendamaikan, ya, ditunjukkan kepada penonton. Mas Basuki ini harus nampak dari panggung koreksi. Caranya bagaimana, kan gitu ya. Tidak ada orang lain yang tahu. Mas Ontong sendiri nggak ngerti. Tetapi ada bagian properti. Sudah di kode. Kamu bikin cengkal. Cengkal itu yang dari apa namanya? Dari sabut. Yang begini wujudnya. Dikasih kain, dililit. Itulah nanti dikasih tali. Supaya Mas Ontong itu bisa pakai itu. Sehingga dia kan pakai sarung kan begini terus. Itu sebelum keluar adegan itu, Ontong nggak tahu. Itu metode tersendiri kan? Iya kan? Bagian properti tok yang dikasih tahu. Pada adegan ini, Ontong suruh pakai ini. Jadi kita sendiri sebagai pemain itu, gila ini Mas Rendra. Wah, kita ketawa
ngakak sudah, wah apalagi yang nonton. Termasuk yang namanya Untung Basuki itu. Iya. Tidak punya kesempatan untuk adaptasi dengan alat itu, tapi dia udah seperti orang apa namanya, orang blow on gitu ya, blow on yang ditertawakan orang dan lain sebagainya, seperti itu, ya kan? Nah ini yang saya maksudkan, Mas Rendra itu pandai sekali dalam soal itu. Dia bisa keep, tidak sampaikan kepada siapapun. Gitu. Iya, menarik. Iya kan? Menarik. Itu luar biasa sekali. Artinya kemudian metode Mas Rendra tidak hanya pada aktor-aktor yang bermain saja, tapi Iya. juga pada properti, Iya. pada semua. Semua yang terlibat itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa berdiri sendiri, kan gitu. Sebagai teman dialog pun, kita akan kesel, pengen kita nonjok kalau dia nggak jadi kan gitu, ya kan? Kayak di film aja kan, retake berulang-ulang kan, konyol kan, kesel juga kita kan gitu. Nah, dua pertanyaan terakhir, Bu. Pertama, pernah tidak Mas Rendra dalam kehidupannya sejauh yang Bu Sito tahu mengatakan bahwa aku bosen di teater? Belum pernah. Dia tidak pernah mengatakan. Enggak pernah. Dia artinya dia sangat mencintai kesenian. Iya. Pertunjukan. Iya. Itulah kebahagiaan dia. Karena ekspresi diri itu kan dari karya-karyanya. Iya. Nah, yang terakhir, Bu Sito kan juga bermain di beberapa film. Iya. Ada Cinta Tapi Beda sama Pak Yos. Misalnya di beberapa film yang lain. Nah, selama di bengkel, apakah kemampuan Bu Sito berakting di depan kamera itu di bengkel pernah diberikan pengajaran itu? Karena kami tidak pernah melihat Tidak. Mas Rendra. Semua yang berbasic teater, ketika awal masuk ke dunia perfilman, dia akan nampak teateral. Dialognya. Tapi semuanya kan kaitannya dengan jam terbang. Kita sudah mulai tahu, oh ternyata perbedaan antara teater dengan film begini, kan gitu. Tidak membutuhkan ekspresi yang berlebihan, kan gitu. Tidak perlu kita memperhitungkan jangkauan suara sampai ke penonton. Kalau di teater kan bagaimana kita bersuara tanpa mic, penonton yang paling belakang harus dengar, kan gitu. Perbedaan yang mutlak itu. Jadi kita diam, permainan dari dalam, nah itu. Oke. Dan selama di bengkel, Mas Rendra juga tidak pernah memberikan pengajaran soal acting film? Oh enggak sama sekali. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Sito. Iya, kita sama-sama. mendapatkan pelajaran intisari banget ini setelah ketemu beberapa orang yang kayak kita semacam digiring gitu. Nah, nanti kamu akan ketemu Bu Sito dulu, terus kamu akan dapat sesuatu gitu. Dan menarik sekali. Semoga juga bisa dipelajari sama teman-teman di Aku Aktor. Semoga mereka bisa sharing ilmunya juga. Jadi udah tidak lagi menganggap bahwa metode Rendra tuh jauh banget nih, metodenya tuh mistis, tidak tergapai dan segala mungkin. Nyatanya metode Rendra adalah hanya sebuah alat. Rendra itu mengetahui dirinya, mengetahui bagaimana menggunakan alat itu untuk membuat orang lain mengetahui dirinya. Betul. Bukan membentuk orang itu. Persis. Sehingga Rendra tidak pernah mengatakan tujuannya apa. Dia hanya bilang bagaimana latihannya. Tujuannya kamu cari sendiri. Kamu dengan kemampuanmu masing-masing akan menemukan tujuannya sendiri. Terima kasih atas waktunya Bu Sito. Sampai ketemu nanti di proses berikutnya. Bu Sito juga main di beberapa film. Mungkin juga nanti teman-teman bisa lihat beberapa filmnya, dan kalau ada waktu lagi kita mungkin bisa bincang aktor soal proses pencarian Bu Sito di film tersebut. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Sama-sama.